kalian termasuk orang yang gak enakan? Pernah gak sih kalian ngelakuin hal yang sebenarnya kalian gak suka tapi tetap kalian lakuin demi menyenangkan orang lain? Ya entah itu karena gak mau ngecewain orang atau karena takut dijauhin orang-orang? Ya intinya gak enak banget ya kan? Sebenarnya itu sudah termasuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Bayangin aja deh kalian ngelakuin hal yang kalian gak suka tapi justru kalian lakuin demi orang lain. Membahas hal yang sangat menarik nih teman-teman. Apa itu? Ya, stop jadi orang gak enakan. Topik ini akan menjadi perbincangan pada video kali ini. Saya membuat video ini bertujuan untuk membuka pikiran dan hati kalian agar lebih berani berkata tidak untuk sesuatu hal yang memang kalian tidak suka dan tidak cocok. Jangan hanya karena gak enakan kalian harus menuruti semua kemauan orang lain. Stop menjadi bodoh dan gak enakan. Belajar memiliki prinsip dan pendirian, lakukan apa yang kalian inginkan lakukan tanpa menuruti kemauan orang lain. Bilang tidak jika memang itu tidak cocok. Untuk kalian, mau sampai kapan menuruti kemauan dan menyenangkan orang lain? Padahal kamu juga perlu itu. Ayolah berpikir religius demi diri sendiri. Jika bukan diri kita sendiri siapa lagi? Buat kalian yang merasakan hal ini, kalian berada di video yang tepat. Konten yang akan membuka pikiran kalian menjadi orang yang lebih pede dan berani, maka dari itu tonton video ini sampai selesai. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud gak enakan? Sifat gak enakan, atau bisa juga disebut dengan people pleaser, adalah sifat yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan diri sendiri. Orang yang memiliki sifat gak enakan seringkali merasa sungkan, takut menyakiti perasaan orang lain, atau takut ditolak. Akibatnya, mereka seringkali kesulitan untuk mengatakan tidak, dan seringkali mengesampingkan kebutuhan dan keinginan sendiri. Bisa disimpulkan sendiri kan efek dari sifat gak enakan? Banyak hal negatif dari sifat ini dibanding hal positifnya loh. Bagaimana tidak? Kita yang harus mengorbankan diri kita demi kesenangan orang lain. Buat kalian yang merasa gak enakan terhadap orang lain, takut menyinggung perasaan orang lain, bahkan mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain, waktunya kalian step up. Sifat gak enakan kalau diterus-terusin bikin kamu gak maju-maju, terus-terusan bikin kamu takut, terus-terusan dimanfaatin orang, bahkan tanpa sadar itu adalah sifat mengeksploitasi diri sendiri. Belajar bilang tidak bro. Sebelum gak enakan sama orang lain, kamu harus gak enakan sama diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kalian rela bersikap baik ke orang lain tapi bersikap zalim ke diri sendiri? Sifat gak enakan pada dasarnya adalah sifat yang baik, karena menunjukkan bahwa seseorang peduli dengan orang lain. Namun, jika sifat ini berlebihan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun dampak negatif dari sifat gak enakan: sulit memprioritaskan diri sendiri, sulit mendapatkan kebahagiaan, dimanfaatkan orang lain, zalim terhadap diri sendiri, selalu menuruti kemauan orang lain meskipun terpaksa, sulit mengatakan tidak terhadap orang yang manipulatif, stres dan kelelahan, hubungan yang tidak sehat. Tapi tenang teman-teman, saya membahas topik ini tidak serta-merta hanya membahas, tapi saya juga punya tips dan solusi mengatasi sifat gak enakan. Oke, inilah 3 tips mengatasi sifat gak enakan. 1. Sebelum merasa gak enak sama orang lain, wajib gak enak sama diri sendiri dulu. Sebelum kamu mikir perasaan orang lain, pikir dulu perasaan kamu, prioritasin diri sendiri sebelum orang lain. Pertimbangkan lagi dengan logis apa sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau banyak sisi negatifnya apalagi sampai mengorbankan dirimu sendiri, jangan ragu, tolak dan katakan tidak. Jangan terus-terusan gak enak, tanya ke diri sendiri, kira-kira kalau gua lakuin ini akankah menghambat proses mengejar tujuan hidup? Kalau jawabannya iya, maka buang jauh-jauh rasa gak enakan itu. 2. Mending gak enak sebentar di depan daripada gak enak di belakang selamanya.
Mending kamu tolak di depan tapi jelas demi kebaikan dirimu dan orang lain, dari kamu paksa bilang, iya, tapi ngelakuinnya terpaksa banget, itu hanya menyusahkan diri sendiri dan akhirnya bisa merusak hubunganmu dengan orang lain. 3. Bawa santai. Ketika kamu menolak sesuatu jangan merasa berat dan takut. Jangan merasa kamu itu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah orang tadi. Kalau kamu merasa berat dan memang tidak bisa ya katakan tidak. Dia juga pasti minta bantuan dari orang lain. Jadi biasakan menolak dengan santai, nggak usah terlalu bawa perasaan. Kamu harus sadar ini semua adalah pertimbangan logika. Pastikan menolak dengan baik, santai, dan sopan. Kalau kalian sudah bisa menerapkan apa yang disampaikan di video ini, kalian pasti akan merasa ringan dalam menjalani hidup tanpa dihantui rasa gak enakan. Oke, semoga kalian menangkap dan paham apa yang sudah disampaikan di video kali ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Good luck.